Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang sudah menerima kami hari ini untuk mengunjungi Abang. Banyak tanya-tanya hari ini Bang. Silakan, maaf tadi ada kesibukan Mm, rapat di Badan Anggaran, kemudian ada rapat Badan Legislasi. Ya. Bersama Jadi pemerintah Aceh Bang ya. eh, rencana awal kita undang pemerintah Aceh, tapi di Banggar mereka nggak hadir. Oke. Ya, Eh, Teman-teman, hari ini kita sudah bersama Bang Iskandar Usman Al-Farlaki, ya, eh, anggota DPR Aceh. Hari ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi 5 yang membidangi sosial, pemuda, olahraga, dan kesehatan, kesehatan. kesehatan. Ya. Termasuk pemberdayaan masyarakat, BPM di bawah komisi kita juga. Oh, banyak sekali Bang ya kegiatannya. Banyak transmigrasi, Mm-mm. kependudukan ya, Mm-mm. di bawah Komisi 5, Mm-mm. kemudian BNN di bawah Komisi 5 juga. Jadi ada sekitar 10 ya mitra kerja Komisi 5 di bawah jajaran pemerintah Aceh. Dan banyak pekerjaan Bang ya. PR juga banyak ini saat ini. Banyak, tetapi Mm-mm. ini harus disesuaikan dengan waktu. Sekarang kan waktunya sangat padat sekali. Waktu kita mengejar pembahasan KUA PPAS 2021. Kemudian juga kita harus merampungkan sekarang ada kanun pertanggungjawaban APBA. Kemudian ada beberapa pansus dan juga pembahasan kanun di Komisi 5. Kanun soal pendidikan kebencanaan. Luar biasa Bang ya. Ya. Dan terima kasih sekali Bang sudah memberikan sedikit waktu ke kami Bang. Ya. Dan Bang, kalau Abang ini sekarang di Komisi 5 Bang. Ya. Kalau boleh saya agak mengulik sedikit di masa lalu Bang. Boleh ya sedikit Ya, Bang ya? silakan, silakan. Di Komisi 1 Bang, Mm, tentang ya lagi-lagi di Agustus kita akan kembali mencoba mengingat masa lalu ataupun untuk ke masa depan adik-adik kita, cucu-cucu kita nantinya Bang, Ya. yaitu refleksi MOU Helsinki Bang, dan sekarang sudah di tahun yang ke-15 Bang. Ya. Eh ini 15 Agustus, tentu itu refleksi peringatan damai Iya. ya antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Peringatannya memang dilaksanakan itu setiap tahun. Iya. Tetapi ada sedikit yang kurang terkait dengan peringatan MOU. Seperti apa itu Bang? Ya. Di saat saya di Komisi 1 itu, saya selalu mengingatkan pemerintah, terutama yang menjadi leading sektor peringatan MOU itu kan Badan Reintegrasi Aceh, BRA. Ya, kita memang menempatkan uang di BRA untuk peringatan MOU itu, tetapi saat itu kita ingatkan jangan melakukan kegiatan peringatan ini dalam konteks seremonial belaka. Akan tetapi bagaimana refleksi MOU ini bisa mencerminkan bentuk evaluasi perundingan damai antara GAM dengan Republik Indonesia, dengan Jakarta. Nah, refleksi-refleksi terkait evaluasi ini penting. Bagaimana butir-butir MOU itu sudah berjalan atau dijalankan oleh pemerintah, ya. Kemudian bagaimana turunan-turunan yang sudah disebutkan dalam butir-butir MOU itu baik dalam bentuk PP maupun dalam bentuk undang-undang lain sehingga uh, tergejawantahkan dengan pelaksanaan kanun. Ini mana yang sudah jalan, mana yang tidak. Soal pembagian ini yang urusan pemerintah pusat 6 kewenangan, dan ini pemerintah Aceh berapa kewenangan lagi yang belum bisa dituntaskan. Ini yang perlu direview untuk dievaluasi dalam setiap perundingan damai. Yang paling penting lagi, kita juga dalam perundingan damai, bagaimana menghadirkan tokoh-tokoh perunding perdamaian di Aceh. Kenapa penting? Ini sebagai pengarus utamaan ya untuk mendorong mekanisme sistem sehingga perdamaian ini benar-benar berkelanjutan dan punya daya efek. Daya efek itu seperti apa? Misal, bahwa dalam perundingan damai dalam MOU disebutkan kepada mantan kombatan diberikan lahan, kepada mantan kombatan bagaimana diberdayakan ekonominya, kemudian hal-hal lain. Ini bisa dilakukan. Para perunding sebagai mediator CMI juga harus diundang dalam setiap proses perdamaian.
ya, diberi kesempatan untuk berpidato, Marty Ahtisaari. Ya, apa kira-kira dalam kacamata perunding ini, evaluasi proses perundingan ini sudah berjalan dilakukan. Kira-kira para pihak mana saja misalnya yang tidak taat terkait dengan MOU, Memorandum of Understanding ini. Jadi di situ bisa kita lakukan proses evaluasi. Tapi kalau tanpa melakukan evaluasi, melibatkan para pihak, kemudian para juru runding, saya kira peringatan dalam bentuk seremoni ini agak sedikit tidak bermakna sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya itu yang tadi dibilang, banyak juga masyarakat yang sudah mengatakan apa ini hanya seremonial, Bang. Ya, oke. Kalau jika konteksnya memang hanya seremoni, pidato penyampaian kata sambutan gubernur, kemudian ada pelepasan burung merpati, tentu seremoni. Tapi bagaimana menekankan, sebagaimana saya sampaikan tadi, pihak perunding dari GAM, dari ERI diberi kesempatan untuk berpidato. Dalam hal ini misalnya masih ada sekarang Tengku Malik Mahmud Al-Haithar diberi kesempatan untuk berpidato sebagai bentuk dalam kacamata sebagai pimpinan GAM untuk melakukan proses evaluasi apa-apa saja kira-kira komitmen pemerintah Republik Indonesia terkait dengan proses perundingan damai ini. Begitu juga dengan perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia. Siapa yang akan diutus oleh Presiden, misalnya Menko Polhukam, silakan berbicara mengenai dengan apa kira-kira visi misi pemerintah Indonesia terkait dengan proses damai ini. Kemudian dari CMI sebagai negosiator perundingan damai ini juga diberi kesempatan, ya, dia harus ikut bertanggung jawab terhadap proses perundingan damai yang terjadi ini. Menurut Abang ketika CMI itu kembali coba mengevaluasi terkait 15 tahun ini, Bang, ya? Iya. Ya. Dan implementasi terhadap MOU ini gimana, Bang? Sekarang ada poin yang sudah berjalan, ada poin yang tidak berjalan. Tapi persentase yang sudah berjalan dengan yang belum berjalan ini sangat tumpang sekali. Artinya persentasenya boleh dikatakan ya lebih besar yang belum berjalan ketimbang yang sudah berjalan. Ya, yang sudah berjalan misalnya terkait dengan partai politik lokal, ya. Kemudian banyak, salah satu yang belum berjalan itu soal nama lembaga dan pejabat Aceh, ya, itu kewenangan pemerintah Aceh dengan pusat pembagian itu. Kemudian soal batas wilayah yang juga belum di-clearkan sampai dengan sejauh ini, bahwa di dalam MOU Helsinki disebutkan batas wilayah itu kembali 1 Juli 1956 ya, sampai dengan di Gebang atau di seputaran Sumatera Utara. Dan kemarin yang diterbitkan juga nggak sesuai. Nggak sesuai. Ini kan artinya ada sesuatu yang absurd terkait dengan apa yang dijalankan ini sekarang. Maka miskomunikasi, Bang, dengan pemerintah pusat. Iya, pemerintah pusat tentu kalau tidak ada permintaan atau lobby dari pemerintah Aceh, ini juga menjadi hal yang rumit. Karena seluruh hasil kesepakatan ini itu yang menjalankan tentu bukan GAM, ya, tapi pemerintah. Pemerintah di sini ada pemerintah Aceh, kemudian ada pemerintah pusat. Pemerintah Aceh merupakan perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat di Aceh. Nah, hal-hal yang bersifat eksekutor itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal inilah pemerintah Aceh. Tapi kalau pemerintah Aceh misalnya diam saja, tidak melakukan apapun, tentunya tidak akan pernah jalan. Gitu. Dan menurut Abang, pemerintah Aceh sekarang diam? Terkesan ya seperti diam. Ya, terkesan seperti diam, 1000 bahasa. Terkait dengan hal yang bersifat khusus di Aceh juga terkesan diam. Terkait dengan hal yang bersifat istimewa juga terkesan diam di Aceh. Misal, kemarin kita pernah persoalkan soal tidak bisa dimasukkannya usulan pembangunan masjid dan menasah dalam APBA 2021. Nah, kemudian kita sampaikan, kita dorong agar pemerintah Aceh melakukan lobby dengan Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Tapi juga tidak ada reaksi apapun. Nah, apakah mereka sudah mengaku pernah menyampaikan dengan surat? Juga tidak ada bagaimana hasil daripada perjuangan itu. Sementara rakyat kita tetap menunggu bagaimana masjid, menasah, dan balai pengajiannya bisa dibangun dengan APBA. Karena ini kan dalam konteks keistimewaan. Nah, mungkin alasannya dengan COVID-19, Bang? Ya, memang mereka selalu beralasan COVID. Ya, COVID-19. Seperti rapat kita hari ini, tadi pagi kita mengundang untuk pembahasan KUHP dengan Badan Anggaran DPR Aceh. Ya, mereka membalas dalam bentuk surat. Jadi suratnya bisa saya tunjukkan. Ini surat saat
pagi hari, Pagi tadi ya ya, Bang, pagi ya? tadi. Kemudian kita jam 2 kita agendakan surat lagi pembahasan kanun pertanggungjawaban APBA. Lagi-lagi mereka membalas surat soal COVID. Jadi tidak bisa hadir dengan COVID. Mereka mengajak kita rapat virtual dengan alasan ada impres terkait dengan itu. Padahal kami tadi sudah minta cek ke staff impres terkait dengan COVID ini. Rapat boleh kita laksanakan tentu memenuhi standar prosedur COVID. Protokol Jadi di kesehatan. DPR Aceh kita sudah melaksanakan rapat-rapat itu dengan protokol kesehatan COVID. Ya, mulai dari awal kita pakai masker, kemudian ada pemeriksaan suhu ya dengan diatur jarak dan lain sebagainya. Nah, karena bayangkan saja sangat sulit sekali kita itu bisa melakukan pembahasan anggaran yang begitu besar, kemudian item-itemnya juga banyak, tapi dengan virtual meeting. Ya kan? Ini bagaimana kita melihat data, misalnya berapa belanja pegawai yang dibelikan oleh pemerintah Aceh, berapa biaya servis mobil dinas mereka, berapa biaya bahkan minum pendopo, berapa biaya gorden, taman dan lain sebagainya. Ini harus kita kritisi. Jangan pula nanti besar belanja pegawai dengan belanja publik. Ini masalah. Sehingga kolab ya negara. Iya Jadi, dong, daerah. banyak yang dihabiskan oleh ini belanja publik. Kemarin kan juga kita lihat itu. Yang daerah yang lain dipangkas semua untuk rehab ruang Sekda Prof itu malah Luar nggak biasa ya. dipangkas. Ya, aneh-aneh saja ini. Itu tugas legislatif dong untuk mengawasi hal seperti itu, Bang. Iya, DPR ini ditugaskan memang untuk bicara. DPR ini, kalau ada orang yang misalnya bersifat skeptis terhadap DPR atau pemerintah Aceh bersifat, wah, aduh ini kok besar kali ngomongnya, ya dia tidak tahu fungsi DPR ini. Fungsi DPR ini digaji oleh negara memang untuk bicara, ya, untuk ngomong di dalam forum-forum resmi, baik itu di forum paripurna maupun di forum-forum lain, itu untuk bicara, untuk mengawal proses pembangunan ini agar sesuai dengan diharapkan dan harapan publik itu bisa terwujud gitu. Dan sekarang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Ya, kita sudah undang beberapa kali seperti kasusnya hari ini. Kemarin kita Komisi 5 undang juga PLT Gubernur soal janji 10.000 paket sembako ke Malaysia, nggak hadir. Nggak hadir juga. Kita nggak tahu alasan kenapa nggak hadir. Tapi akhirnya di media kami baca konfirmasi jubir COVID, ya, jubir COVID pemerintah Aceh bahwa tidak hadir karena sudah membalas surat. Saya selaku sekretaris Komisi 5 belum terima surat itu sampai dengan hari ini. Surat apa yang mau dibalas? Kita tanyakan apakah janji pemerintah itu yang sudah disampaikan ke beberapa media massa itu dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan kendalanya apa? Kendalanya misalnya izin Kemlu, izin KBRI. Nah, kita sama-sama berjuang dengan pemerintah Aceh mengurus izin itu sehingga 10.000 rakyat di sana bisa mendapatkan sedikit bantuan sembako. Karena uang yang direfocusing untuk COVID-19 di Aceh itu besar, 1,7 triliun. Kemana uang itu dibawa? Yang sampai sekarang laporannya juga nggak disampaikan secara detail ke kita. Dan itu jadi permasalahan juga dong, sebagai pengawasan. Iya dong. Kita akan bentuk pansus terkait dengan itu. Sudah dibentuk atau belum, Bang? Belum. Karena ada beberapa agenda pansus yang sedang berjalan. Nanti setelah beberapa pansus dan agenda-agenda ini akan selesai, kita akan bentuk pansus itu. Oke, Bang. Gitu. Sehingga tahulah kemana arah dan Harus tujuan tahu. daripada pemerintah. Iya, harus tahu. Kita coba kembali lagi refleksi MOU, Bang. Baik. Terhadap implementasi daripada MOU tersebut menjadi undang-undang di bawah peraturan yang hierarki di bawahnya. Iya. Dan masih banyak yang belum terrealisasi, menurut Abang bilang tadi. Nah, kita kembali bahas tentang bahasanya ya. Yang setiap tahun dilakukan, Bang, yaitu membahas tentang hal-hal politis, yaitu bendera dan lambang. Iya. Dan itu kembali setiap tahun di Agustus. Iya. Baik. Dan undang-undang kanun tersebut sudah dikanunkan sejak 2013. Iya. Nomor 3 tahun 2013. Okay. Dan sampai saat ini bendera belum bisa dikibarkan. Iya. Itu bagaimana, Bang? Iya. Bicara soal legalitas hukum, kalau bendera itu sudah sah dan tidak bisa dipersoalkan lagi karena DPR selaku yang melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah Aceh ini dalam bentuk kanun nomor 3 ya 2013 ini sudah dilembar Acehkan. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi sudah RDP, kemudian sudah dilembar Acehkan,
setelah di lembar Aceh kan dia ada masa waktu. Ada masa Ada kulindon, Bang. ada masa waktu pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri apabila ingin membatalkan bisa membatalkan kanun ini. Gitu. Jadi masa rentang itu 360 hari misalnya ya, sudah dan masa itu sudah lewat karena ini sudah bertahun-tahun. Dan kalau kita baca di berita 2016 Kemendagri sudah menerbitkan untuk membatalkan kanun Nggak ada, tersebut. surat resminya nggak ada. Surat itu waktu itu hanya beredar di grup-grup WA yang dikirim berantai. Kemudian setelah kita cross check konfirmasi, kita undang PLT gubernur waktu itu. Saya masih di Komisi 1. Tidak ada surat resmi bentuk fisiknya diterima oleh pemerintah Aceh. Begitu juga oleh DPR Aceh. Jadi kita anggap surat itu memang tidak ada sama sekali, dan prosedur pembatalannya juga berbeda. Di surat itu ada beberapa keganjilan ya. Di surat itu keganjilan artinya antara lampiran satu dengan surat utama itu tanggal dan perihalnya juga berbeda. Nah, pemerintah Aceh Nova waktu itu sudah menjelaskan ya. Kemudian Ketua Komisi 1 Tengku Azhari Cage juga sudah menjelaskan ke publik waktu itu. Nah, begitu juga misalnya dengan pembatalan melalui proses MA. Waktu itu IARA itu sudah pernah menggugat bendera ini. Kemudian MA menolak proses gugatan yang disampaikan gitu. Selanjutnya misalnya pembatalan melalui dengan Perpres ya, melalui Perpres juga tidak dilakukan. Artinya begitu dengan tidak dilakukan, prosesnya sudah benar, semua prosedur-prosedur terkait dengan mekanisme pembahasan sehingga dia menjadi lembar Aceh sudah benar, maka ini sah ya, sah secara hukum. Berarti tanggal 15 sudah bisa kita kibarkan, Bang. Ya, tinggal saja begini. Tinggal saja ini adalah pada proses politik. Ya, proses politiknya seperti apa? Yang mengeksekusi kanun itu bukan legislatif. Yang mengeksekusi kanun itu adalah eksekutif. Dalam hal ini adalah gubernur, PLT Gubernur Aceh. Nah, sejauh mana komitmen pemerintah Aceh untuk mengeksekusi kanun ini? Nah, harapan masyarakat Aceh sangat banyak. Misalnya bendera ini bisa dikibarkan, apalagi kemarin kita juga himne sudah rampung kita buat, dan himne itu sudah berjalan. Di setiap sidang paripurna DPR Aceh itu agenda-agenda resmi itu himne itu tetap kita nyanyikan. Himne Aceh sudah kita sembarakan, sudah ada pemenangnya, sudah kita tetapkan, itu adalah himne Aceh. Ya, yang kita nyanyikan dengan penuh aura semangat. Kemudian ada muncul isu misalnya kemarin ini juga perlu diluruskan. Nah, tanggal 15 mungkin akan dikibarkan bendera merah putih. Ini perlu diluruskan. Nah, itu juga sumbernya tidak jelas. Nah, sumbernya tidak jelas. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Wali Nanggro dalam pertemuan dengan Presiden waktu dipanggil selaku pimpinan GAM ya ke Presiden terkait dengan membicarakan soal beberapa poin MOU yang belum tuntas, pernah menyampaikan kepada wartawan saat keluar dari istana. Yang disampaikan beliau itu adalah ada pertanyaan apa saja yang dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Beliau menyampaikan ada beberapa hal termasuk dengan persoalan tanah, reintegrasi, kemudian pemberdayaan ekonomi mantan kombatan. Nah, begitu juga salah satunya yang dibicarakan oleh bendera. Bagaimana harapan misalnya selaku pimpinan GAM terkait bendera? Ada harapan yang disampaikan itu. Daripada melikmah. Iya, ada di mana? Kalau bisa misalnya, kalau bisa ini bisa dikibarkan ya, bersamaan dengan perayaan MOU Helsinki. Karena yang berdamai ini kan antara RI dengan GAM gitu. Jadi pengibarannya ya tidak disebutkan secara masif, tapi bersamaan dengan peringatan MOU Helsinki. Jadi kalau bisa, jadi harapan yang disampaikan oleh beliau. Jadi tidak ada, walaupun kemudian muncul ada video sepenggal itu videonya yang sudah dibuat ulang seolah-olah terkesan itu seperti instruksi, tapi itu bukan sama sekali. Kita sudah cross check, sudah konfirmasi ke beliau. Tapi lagi-lagi Bang, ketika hal-hal seperti ini digunakan oleh para politisi yang baru ingin bersuara Bang, untuk bendera harus kita naikkan. Tapi dia mengatakan sesuai dengan apa yang dia tahu Bang. Itu menurut Abang bagaimana Bang? Nah, dia harus tahu secara detail. Kita itu tahu mulai dari A sampai dengan Z. Mulai dari bagaimana proses pembahasan, kedudukan hukumnya, kemudian dampak politik apa yang akan dihasilkan dari persoalan ini. Nah, sekarang orang kan beralibi seolah-olah yang memiliki tanggung jawab untuk mengibarkan ini
DPR misalnya, atau ya petinggi-petinggi GAM ya lainnya. Ini tidak lagi menjadi ranah bendera kelompok. Kalau sudah disahkan dengan kanun, sudah diparipurnakan oleh DPR, di situ semua fraksi terlibat. Tidak hanya misalnya fraksi PA yang sebagai afiliasi Gerakan Aceh Merdeka, tetapi ada fraksi P3, Golkar, semua fraksi yang ada kursi di DPR terlibat. Artinya ini yang sudah menjadi benderanya Aceh, bukan menjadi benderanya kelompok GAM lagi. Dan lagi-lagi seremonial ketika hal-hal tiap tahun itu, Bang, ya. Jadi jangan coba dibenturkan dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak penting. Begitu juga pembenturan misalnya tidak perlu identitas, ya. Tidak perlu soal ini kan lambang, yang perlu kan ekonomi, itu berbeda. Ada framing yang ingin dibangun, Bang. Framing media yang dibangun seperti itu. Atau framing yang ingin menghancurkan PA, Bang. Oh, itu terserah dengan niat orang bermacam-macam. Kita kan tidak bisa baca niat orang. Tapi framing yang dibangun itu seperti itu, tapi itu keliru. Ekonomi tetap harus berjalan sepihak, karena MOU juga mengatur ekonomi. MOU juga mengatur entitas dan identitas keacehan. Ya, betul, Bang. Ya, semua persoalan politik luar negeri, persoalan budaya, di mana dibuka ruang gerak di situ dalam MOU. Nah, sekarang komitmen kita bersama, baik pemerintah pusat, teman-teman DPR RI, teman-teman DPD, teman-teman DPRA, DPRK, Bupati seluruh Aceh, berkomitmen kita bersama-sama untuk mendorong agar ini terwujud sehingga Aceh ini benar-benar lepas dari keterisolasian pembangunan. Jadi kita ini belum bisa lepas dengan daerah-daerah kumuh, daerah-daerah terisolir. Di daerah saya saja misalnya ada daerah pedalaman itu Lokop, Simpang Jernih, Pantai Bidari, kemudian Indramakmo, kemudian di Aceh Selatan misalnya di Simelu, kemudian di Aceh Tenggara, itu banyak daerah-daerah yang terisolir. Terkait nuklir, Bang. Iya. Itu bagaimana, Bang? Ketika kita berbicara tentang terhadap pembangunan, itu lagi-lagi melihat tahun ini multiar dibatalkan oleh DPR. Yang sempat heboh lah. Ya. Ya, saya sampaikan melalui kesempatan berbahagia ini kepada seluruh teman-teman dan pendengar sekalian, DPR Aceh itu tidak pernah anti dengan pembangunan. Ya, terkait dengan sekitar 12 atau 13 ruas jalan yang masuk dalam proyek multi-use. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh DPR Aceh beberapa waktu yang lalu itu untuk meluruskan prosedur terkait dengan usulan proyek multi-use yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Sesuai dengan Permendagri bahwa multi-use itu harus disepakati secara bersama-sama dengan DPR Aceh dengan forum resmi sidang paripurna. Nah, saat itu ditandatangani MOU multi-use ini oleh ketua dan wakil ketua DPR Aceh tidak melalui mekanisme sidang paripurna DPR. Disebutkan dalam undang-undang itu harus dengan persetujuan DPR dengan sidang paripurna. Nah, kemudian juga tidak dilakukan pembahasan di Komisi 4 sebagai mitra daripada PUPR, Perkim dan juga Pengairan. Begitu juga dengan Badan Anggaran, tidak dibawa sama sekali. Yang kita khawatirkan ini akan muncul persoalan hukum di kemudian hari. Nah, untuk menghindari tidak munculnya persoalan hukum di kemudian hari, maka DPR membatalkan MOU. Jadi bukan kanun APBA. Jangan salah. Yang kemudian ada diplesetkan bahwa termasuk pengamat, termasuk orang-orang yang pro dengan pemerintah, ini DPR tidak bisa sembarangan membatalkan kanun. Tidak ada kita batalkan kanun. Yang kita batalkan adalah MOU multi-use. Nah, bila pemerintah Aceh serius untuk membangun 12 atau 13 ruas jalan itu, silakan usul kembali, kita bahas di anggaran perubahan dengan mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga itu akan menjadi legal dan sah gitu. Abang sayang kepada pemerintah Aceh ya? Ya, kita ingin selamatkan. Jangan pula misalnya ketika itu jurang, kita dorong ke jurang. Kita berikan sinyal bahwa itu jurang loh. Jangan masuk ke jurang. Bahwa ini salah. Disinilah fungsi DPR. DPR itu 3 fungsinya, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ketiga fungsi ini harus kita jalankan secara maksimal. Gitu. Apa yang kami sampaikan ini, langkah-langkah yang kami lakukan tidak perlu dipelesetkan. Bahwa justru kita ingin menyelamatkan. Dan kita mendukung. Ya, ruas jalan Perlak Lokop misalnya.
Kenapa tidak mendukung? Itu kan dapil saya. Saya yang loncat-loncat minta dibangun jalan itu. Tapi begitu masuk dalam prosedurnya yang salah, ini berbahaya. Jadi silakan usul kembali. Kita tetap akan memperjuangkan. Kita coret paketnya. Tidak pernah. Jadi paket pembangunan jalan itu tetap tidak kita coret. Yang kita batalkan MOU-nya. Karena apa? Jalan ini bisa kita bangun bukan dengan multi-use. Bisa kita bangun dengan tahun berjalan. Dengan single use. Tidak perlu multi-use. Artinya, paket perlak lokop misalnya, 120 miliar per tahun. Kita punya anggaran, 120 miliar. Tapi kenapa harus diporsikan itu menjadi 2,7 triliun? Yang uangnya luar biasa besar. Sementara ada kebutuhan-kebutuhan pembangunan lainnya harus kita bangun. Pembangunan rumah sakit regional. Misalnya di Takengon, di Biren, di Melabuh, di Langsa. Itu jauh lebih penting juga ketimbang dengan infrastruktur jalan. Sementara jalan ini harus diverifikasi ulang. Kalau jalan baru, tidak perlu kita bangun di atasnya. Tapi yang harus kita bangun adalah pembangunan jalan lanjutan. Artinya kalau jalannya sudah baru, sudah selesai, bisa digunakan masyarakat 10 km. Ya. Kita tambah 10 km lagi misalnya. Kecuali posisi jalan rusak. Jalan perlak lokop misalnya. Ya, di dapil saya. Itu jalan dibangun kemudian rusak. Baru bisa peningkatan namanya. Jadi beda dia. Ya, antara pembangunan dengan peningkatan beda. Kalau peningkatan dia bangun di atas jalan yang ada. Sementara pembangunan dia membangun sambungan jalan. Gitu. Jadi orang harus bisa memisahkan pemahaman-pemahaman ini. Jadi jangan begitu jangan dipelintir ya. Iya, dipelintir begitu dibuat isu bola DPR tidak perlu pembangunan, itu salah besar. Jadi, apalagi situasi pandemi sekarang malah kita sangat concern sekali. Kita ajak bahas secara tepat waktu, jadwal kita kasih ke pemerintah Aceh, pembahasan KUHP-PS, tapi ternyata hari ini nggak hadir sama sekali. Yang nggak pro pembangunan siapa ini? Gitu, kan? Dan 1.100 yang banyak bertebaran di media juga, Bang. Yang mana tuh? Rumah 1.100 itu. Ya, rumah itu awalnya itu merupakan rumah di bawah Baitul Mal. Baitul Mal Aceh. Itu pembangunannya sudah diverifikasi, itu tahun 2019, itu perubahan malah. Akhirnya perusahaan-perusahaan secara klaster itu sudah diidentifikasi oleh Baitul Mal. Tapi ternyata akhirnya tidak dikerjakan dengan berbagai alasan. Kemarin kita tanya lagi, kita sampaikan protes. Saya WA Pak Rahmat, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh dan juga Kepala Baitul Mal Aceh. Kita mendapat jawaban bahwa akan diverifikasi ulang katanya. Tapi dibangunnya nanti di bawah Perkim. Saya juga tidak yakin apakah akan terbangun 1.100 itu atau dia akan dikonversi misalnya ke Perkim. Karena ini kan dari infak, zakat dan sedekah orang. Rumah ini dibangun. Baitul Mal. Masyarakat sangat menanti rumah ini agar segera dibangun. Bahkan ada yang karena menantinya lama sekali, itu rumah yang sudah direhab dengan ADG gitu. Tapi direhab kan beda dengan dibangun. Betul, Bang. Dan itu masuk ke Komisi 5, Bang, kan? Sebagai dinas sosial. Bukan, kalau sosial ya, tapi kalau Baitul Mal itu di Komisi 6. Oh, Komisi 6 ya. Komisi 6. Tapi Abang mencoba ya. Ya, kita anggota DPR kan anggota DPR Aceh. Ya, kebetulan rumah itu juga banyak di dapil saya di Sungai Raya. Sungai Raya. Gitu. Pokok perjuangan Abang saat ini di Komisi 5 apa, Bang? Ya, kami sekarang pertama ini soal COVID-19, soal corona, kesehatan, Bang, ya. Soal kesehatan kita fokus itu, dan kita menilai pemerintah Aceh memang gagal, ya, lost control sama sekali terkait corona yang angkanya meningkat tajam, tapi kebijakan dan langkah-langkah strategis ya pemerintah Aceh ini memang tidak terlihat sama sekali. Begitu juga dengan penggunaan dana COVID-19, dana refocusing yang sampai sekarang kita temukan itu kurang transparan. Dikelola oleh pemerintah. Bahkan kemarin itu ada transfer ke kabupaten kota, juga kita tidak tahu kemana teknisnya. Nah, sementara masyarakat kita di Aceh yang berimbas COVID ini juga sangat banyak. Di Malaysia juga begitu, penanganan terhadap adik-adik mahasiswa. Ini akan menjadi fokus kita bersama. Tapi sulitnya sekarang, setiap kita undang dalam rapat dengan pendapat, pemerintah Aceh itu tidak mau hadir. Ini masalahnya. Jadi sekarang kita pulang kepada masyarakat, siapa yang serius mengurus negeri ini, siapa yang tidak serius mengurus negeri ini. Ya, nampaknya memang negeri ini salah urus ya di bawah tangan pimpinan Aceh saat ini. Kenapa Bang tidak mencoba untuk mengurusnya, Bang? Menjadi nomor urut 1, Bang. Oh, janganlah. Kenapa, Bang? Kita masih fokus di legislatif saja. Untuk Aceh Timur, Bang?
nomor urut 1 Bang? Itu sangat tergantung ke pimpinan partai, sangat tergantung kepada rakyat dan kepada seluruh stakeholder yang ada. Kalau saya kan pasukan ini siap kerja dimanapun. Ya. Keinginan Abang seperti apa Bang? Saya akan sebagai pokok perjuangan ini Bang. Ya, saya akan ikuti keinginan rakyat. Seperti apa keinginan rakyat yang sudah Abang mencoba menyerap aspirasinya Bang? Untuk Abang menjadi nomor urut 1 di Aceh Timur ataupun? Ya, rakyat kan berkeinginan ada pembaruan. Adanya pemerataan pembangunan. Kalau di tempat kami itu kan Simpang Ulim, Idi dan Perla kan. Adanya pembagian wilayah klaster, kita misalnya sentra perkebunan di mana, perikanan di mana, kemudian pertanian di mana, kemudian pendidikan juga di mana. Itu keinginan-keinginan masyarakat di sana yang tentu saat saya pulang ke Dapil itu sering mereka sampaikan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini saya juga akan pulang lagi ke sana, bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, kita akan berdiskusi. Nah, sekali lagi sebagaimana yang ditanyakan tadi, apakah keinginannya saya memang keinginan di rakyat ini, keinginan masyarakat. Nah, juga sangat tergantung sekali kepada perintah dan izin daripada Mualim ya selaku ketua umum DPA partai dan juga Abu Rada selaku sekretaris umum DPA Partai Aceh gitu. Untuk bisa menjadi nomor urut 1. Ya, begitu juga dengan teman-teman fungsionaris partai di kabupaten. Ya, sangat ini juru kuncinya di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, Abang akan mencoba berjuang untuk rakyat di sana, Bang ya? Iya, saya jika itu sudah keinginan rakyat dan sudah juga diperintahkan oleh partai, sekali lagi selaku kita pasukan nih, tentu siap dimanapun ditempatkan dan bekerja dimanapun. Tapi tetap dalam partai PA, Bang? Iya, insya Allah. Tidak akan mencoba independen atau luar? Enggak, tetap di PA lah. Kenapa Bang? Terlalu cinta dengan PA Bang? Ya karena kan perjuangan kita memang di PA. PA ini menjadi entitas dan identitas partai politik lokal ya sebagai basis perjuangan. Karena penting sekali ke depan jika partai politik lokal ini tergerus, maka yang akan memperjuangkan persoalan-persoalan perjuangan Aceh ini akan pudar lambat laun. Gitu. Oke Bang, sedikit aja Bang. Untuk harapan Abang terhadap kaderisasi politisi Bang. Ya, ini untuk untuk semua partai Bang. Ya. Sedikit aja. Kaderisasi partai. Kalau saya kan lebih fokus soalnya bicara kita diskusi soal partai lokal ya. Karena kalau partai nasional memang proses kaderisasinya itu sudah mereka lakukan. Ada beberapa partai nasional itu proses kaderisasinya malah mereka melirik awalnya dari kampus, teman-teman aktivis di kampus, kemudian masuk ke partai politik ya, sehingga partai ini menjadi besar ya, lambat laun menjadi besar. Kita berharap partai politik lokal di Aceh juga bisa meniru hal yang sama, bagaimana proses kaderisasi dari kaum milenial ini, kemudian perempuan, kemudian juga kelompok masyarakat lain seperti petani kan. Ini bisa dirangkul, direkrut menjadi kader partai. Bisa jadi nanti misalnya dibentuk itu underbo partai yang pemuda, kemudian yang pemudi, kemudian yang petani. Ini penting. Jika ini tidak dilakukan, maka kader ini dia lambat laun kan akan habis ya. Akan habis, ada yang mungkin tidak berpolitik lagi, kemudian ada yang sudah meninggal, kemudian ada yang sudah pindah keluar Aceh, ada sudah pindah keluar kabupaten. Maka penting sekali ada anak-anak muda baru, kader-kader baru ini yang naik menggantikan proses kaderisasi ke depan gitu. Oke Bang, itu aja Bang hari ini. Terima kasih sekali Bang. Banyak kali nanya saya hari ini dengan Abang kan. Nanti kalau kita di Aceh Timur semoga bisa juga bertemu lagi Bang. Ya, insyaallah. Insyaallah nanti dihubungi aja di WA. Ya, akan kita jadwalkan di mana, apakah sambil minum kopi atau di tempat-tempat santai lain, bukan lagi di kantor gitu. Siap Bang. Biar enggak terlalu formal seperti ini Bang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya El-Kalim Abdurrahman Abbas dan Bang Iskandar Usman Al-Farlaki. Saya yang berterima kasih sekali sudah diberi waktu yang sangat banyak hari ini. Oke, jangan lupa untuk like, share, and comment di Zona Satir menjadi bagian membangun negeri. Bersama saya El-Kalim Abdurrahman Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.